Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Pada saat ini kita sudah memasuki musim hujan. Depressing, mendung terus, dan banyak penyakit. Tadi pagi saya melakukan jalan pagi, ya, menjelang siang lah. Kira-kira jam 10.30 dengan si Porca, anjing saya ini. Dia selalu setia menemani saya sambil cari kucing. Walaupun kalau ada saya berusaha untuk mencegah dia untuk membunuh kucing itu. Dia bukan pembunuh kucing yang baik, perlu waktu sampai 5 menit atau berapa, beda dengan pendahulunya. Kalau sekali bunuh kucing itu cuma sekali tangkap, nggak ada 2-3 detik sudah mati. Tapi ini anjing satu ini kurang pinter lah dalam hal membunuh kucing. Selama jalan pagi itu saya membuka baju agar bisa memperoleh sinar matahari. Di samping itu saya juga sedikit mau pamer body. Badan saya nggak terlalu jelek kok. Mungkin masih ada lemak, subcutaneous fat, artinya lemak yang ada di bawah kulit, itu masih ada. Tetapi lemak yang visceral fat, lemak yang ada di dalam perut, yang menutupi organ-organ perut itu sudah ada, yang membuat perut kelihatannya buncit itu sudah hampir tidak ada atau tidak ada. Lumayan sehat juga lah. Memang lemak yang di bawah kulit itu, subcutaneous fat, itu masih diperlukan sebagai bantalan untuk otot dan tulang jika terkena benturan. Tapi saya bukan petinju, jadi saya tidak terlalu concern, tidak terlalu memikirkan hal itu. Saya lebih suka untuk menunjukkan estetika body. Sampai saat ini saya masih belum puas dengan bentuk badan secara estetik, masih kurang sedikit. Itu saya sedang melakukan program untuk mengurangi lemak yang ada di bawah kulit. Memang tidak boleh terlalu banyak, sebab kalau terlalu banyak juga kita kelihatan tua. Jadi harus seimbang lah. Hari ini kita akan membicarakan masalah vitamin D. Vitamin D itu sangat diperlukan untuk banyak hal. Dan sumbernya bisa dua, yaitu satu dari matahari, artinya kita berjemur, kulit menerima sinar matahari, dan kemudian dengan sinar matahari itu terjadi sintesa vitamin D3. Yang satu lagi adalah dari makanan. Kedua vitamin D3 itu berbeda, tidak sama. Demikian juga efeknya terhadap tubuh itu juga berbeda. Minimal ada perbedaan, tetapi tidak banyak. Tetapi vitamin D dari matahari jauh lebih baik daripada vitamin D dari suplemen atau dari makanan. Oke, kita bicara mengenai kegunaan vitamin D secara umum. Satu, untuk regulasi renin-angiotensin system. Ini berdampak pada kesehatan ginjal dan kesehatan tekanan darah. Penderita hipertensi bisa dibantu dengan vitamin D. Saya termasuk yang memperoleh manfaat vitamin D dalam kaitannya menurunkan tekanan darah saya. Sejak saya mengkonsumsi vitamin D, tekanan darah saya itu bisa turun. Tidak hanya vitamin D, masih ada lagi magnesium dan terutama magnesium, vitamin D dan potasium. Tiga itu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dari 2 obat, sekarang tidak ada sama sekali. Dan sekarang sudah ada sekitar 5 bulanan tekanan darah saya itu normal. Dulunya saya harus memakan amlodipin dan perindopril arginin, masing-masing 5 mg. Dan sekarang sudah tidak lagi, selama 5 bulan lebih. Alhamdulillah. Vitamin D juga mempunyai peran penting dalam innate immunity system. Artinya, innate immunity system itu bukan adaptif. Artinya begini, kalau Anda kena penyakit, kemudian tubuh meresponnya dengan membentuk antibodi, itu adalah adaptive immune system yang berperan. Sedangkan innate
segala macam penyakit ketika baru masuk, sebelum adaptive immunity terbentuk, innate immunity itulah yang menghantam penyakit-penyakit itu. Jadi seperti penyakit infeksi seperti flu, TBC, dan lain-lain, itu bisa diredam oleh vitamin D. Di samping itu juga vitamin D meredam adanya inflamasi, mengatur sitokin, respon sitokin dan lain sebagainya. Jadi dia ada peran penting di dalam imunitas. Oh, jangan lupa, satu lagi. Ini yang penting untuk penuaan, yaitu vitamin D3 merangsang autofagi. Autofagi adalah peremajaan sel, ya. Itu adalah peremajaan sel yang mekanismenya adalah membuang sel-sel yang rusak atau toksin-toksin, recycle protein ya yang rusak, dan seperti itulah. Sel-sel yang udah hampir mati, udah kibir-kibir disuruh mati, kemudian dibuang, dan protein-protein yang sudah rusak itu dimakan kembali di daur ulang. Karena peran autofagi ini, saya tidak terlalu heran kalau vitamin D3 punya peran juga dalam penyembuhan dan pencegahan penyakit kanker. Jadi orang-orang yang kalau sakit kanker mungkin perlu tambahan vitamin D. Tanyakan kepada dokter Anda, diskusikan dengan dokter Anda kalau Anda punya penyakit kanker atau Anda mau mencegah penyakit kanker. Di samping itu yang sudah banyak diketahui oleh orang adalah vitamin D juga berperan untuk penyembuhan tulang yang patah. Tetapi ya, sayangnya konsumsi suplemen vitamin D3 dalam dosis tinggi, katakanlah di atas 10.000 international unit, itu bisa menyebabkan hyperkalsemia, yaitu tingginya kadar kalsium darah. Akibat daripada tingginya kadar kalsium darah, kalsiumnya bisa mengendap di jaringan-jaringan lunak. Itu termasuk juga jaringan pembuluh darah, endotelial, di dalam endotelial itu di pembuluh darah, dan juga di tendon, di otot-otot. Itu menyebabkan kekakuan dan nyeri biasanya. Saya sendiri pernah mengkonsumsi vitamin D3 suplemen 10.000 unit. Saya lupa berapa lama, tetapi setelah itu saya merasakan adanya sakit-sakit di persendian dan sakit di dengkul ini, persendian dengkul, dan saya agak mengalami kesulitan untuk jalan. Tapi karena saya tahu bahwa kemungkinan besar adalah karena konsumsi vitamin D yang berlebihan, maka saya hentikan, dan akhirnya dalam waktu 3 minggu kalau nggak salah, itu bisa sembuh. Jadi konsumsi suplemen vitamin D jika terlalu banyak, terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan banyak hal-hal yang buruk. Ini saya berbicara di atas 20.000 unit. 10.000 bisa, mungkin 20.000. Masing-masing orang berbeda, tidak sama. Kalau untuk saya 10.000 dalam waktu 4 bulan, itu mungkin sudah berpengaruh. Mungkin untuk orang lain tidak. Oleh sebab itu, suplemen vitamin D biasanya diberi tambahan atau dibarengi dengan vitamin K2 sebagai regulator daripada kalsium. Jadi kalsium itu tidak lagi diendapkan secara sembarangan, tapi diendapkan di tempatnya, yaitu tulang. Sekarang apa kaitannya vitamin D dengan musim hujan? Musim hujan itu mendung. Orang cenderung tuh di rumah, ya, nggak ada matahari, sehingga kita banyak ya kekurangan vitamin D3 atau vitamin D secara umum. Oleh sebab itu mungkin Anda bisa diskusi dengan dokter Anda tentang suplementasi vitamin D. Atau pada saat hari cerah, Anda keluar rumah untuk mendapatkan vitamin D. Ini anjuran saya untuk kakek-kakek, nenek-nenek, pensiunan yang sering ngendon di rumah, itu sebaiknya dia rajin keluar rumah antara jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi siang, bukan pagi, siang. Yang antara jam 10 sampai jam 3 sore. Itu adalah saat yang terbaik untuk memperoleh vitamin D. Cukup 15 menit, Anda bisa memperoleh 10.000 unit. Kalau Anda mau setengah jam,
itu Anda bisa dapat sekitar antara 40 sampai 50 ribu unit. Atau mungkin 30 lah paling rendah. Ada perbedaan antara vitamin D yang diperoleh dari matahari dengan vitamin D yang diperoleh dari suplemen. Vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari bentuknya itu bukan vitamin D biasa, tetapi vitamin D sulfat yang larut di dalam air. Sehingga bisa didistribusikan dengan mudah ke seluruh tubuh. Itu lebih cespleng, lebih nendang dibandingkan dengan vitamin D3 dari suplemen yang larut minyak. Sebab badan manusia itu terbentuk dari 80% itu adalah air. Sehingga yang larut air itu mudah sekali didistribusikan kemana-mana. Itu sebabnya sebaiknya Anda berjemur. 10 menit, 15 menit setelah makan siang, gini ya, genus Homo. Apakah itu Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthal, Homo. Jadi genus Homo atau kelompok Homo. Bukan Homo homoseksual, enggak. Homo maksudnya manusia. Itu selama hampir 2 juta tahun, itu berevolusi di luar rumah. Mereka berburu, mencari makan, dan selalu di luar rumah. Nah, kemudian sekarang ini, sejak 30 tahun atau 50 tahun yang lalu, mungkin nggak sampai 50 tahun yang lalu, semuanya itu berubah. Orang lebih banyak di kantor, di mobil, di ruang tertutup, hampir sepanjang hari, sehingga tidak terpapar oleh sinar matahari dan banyak sekali di antara manusia saat ini itu mengalami kekurangan vitamin D. Apalagi orang hitam, orang yang kulitnya coklat, kulit gelap, nah itu gampang sekali terkena kekurangan vitamin D. Kalau kita lihat lagi di statistik ya, orang-orang hitam di Amerika itu lebih banyak menderita tekanan darah tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih. Karena memang kulit hitam menghalangi terjadinya sintesa vitamin D. Nah, hasil evolusi selama 2 juta tahun itu berubah secara total hanya dalam waktu 50 tahun. Itu kita tidak bisa mengadaptasi dengan cepat. Oleh sebab itu, kita kembali lagi ke bagaimana moyang kita dulu hidup. Kalau Anda mau sehat, karena tubuh Anda belum menyesuaikan diri dengan hasil evolusi itu. Di samping dia larut air sehingga mudah didistribusikan ke seluruh tubuh, satu lagi, vitamin D sulfat itu tidak menyebabkan pengendapan kalsium. Tidak menyebabkan hiperkalsemia dibandingkan kalau kita makan dari suplemen. Itu ada risiko Anda terkena hiperkalsemia. Jadi tidak ada negatifnya lah, kecuali Anda lebih hitam aja. Kata anak saya bilang, hitam jelek, aku nggak cantik lagi kalau kulit hitam katanya itu. Nggak juga, saya bilang. Saya lebih suka orang yang berkulit kuning, kena matahari agak sedikit coklat-coklat atau agak kemerah-merahan, seperti tembaga gitu, itu cantik banget itu. Kebetulan dia kulitnya kuning, kalau kena sinar matahari nanti jadi kayak tembaga gitu, cantik. Tapi dia tetap ngotot, aku nggak mau kena matahari katanya. Nanti jelek, nggak cantik lagi. Ya terserah lah. Saya coba untuk bujuk dia supaya dia suka kena matahari, memperoleh vitamin D3 yang lebih baik. Untuk mengakhiri video ini, saya mau cerita lagi tentang darah tinggi saya. Saya dulu harus minum 2 obat, amlodipin 5 mg dan perindopril arginin. Amlodipin itu adalah kalsium channel blocker. Dan itu sebetulnya bisa digantikan dengan magnesium. Magnesium itu adalah kalsium channel blocker yang alami. Di mana kita bisa memperoleh kalsium channel blocker yang alami, magnesium yang alami itu sayur. Makan sayur yang banyak. Dan obat kedua, yaitu perindopril arginin, itu adalah golongan angiostensin converting enzyme inhibitor. Peran itu bisa digantikan dengan vitamin D. Oleh sebab itu, ketika saya mengkonsumsi vitamin D dan juga sering keluar rumah, itu tidak lagi perlu perindopril arginin. Mungkin Anda mau coba silahkan. Jadi ini adalah yang alami dalam arti kata,
Anda makan sayur yang banyak dan sering keluar rumah, coba cek tekanan darah Anda secara rutin setelah katakanlah 6 bulan, 1 tahun. Mungkin Anda tidak perlu lagi makan obat-obatan itu. Saya bukan dokter dan saya tidak punya lisensi untuk mengobati. Informasi di video ini bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk diskusi dengan dokter Anda. Oke, sekian dulu. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Katil Kalkal Jail Muskila mengundurkan diri. Bye-bye.